Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Salimah Zulfa dengan NIM 220431135 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perlindungan konsumen pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Yang kedua adalah mengenai asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat merupakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya. Dan yang ketiga adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini berlaku baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang keempat ada asas keagamaan dan keselamatan konsumen. Ini merupakan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan struktural. Selanjutnya adalah tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut haknya. Yang keempat ada menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai kepentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kesengketaan konsumen. Sengketa konsumen menurut Surat Keputusan Nomor 350-MP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Pihak-pihak sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa dan developer atau pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui a. secara damai. Apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut merupakan perundingan secara bermusyawarah dan atau mufakat antar para pihak yang bersangkutan. Bentuk penyelesaian yang mudah, murah, dan relatif lebih cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, buku ketiga, bab 18, pasal 1851, pasal 1858 tentang perdamaian atau dading. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999, pasal 45 ayat 2 dan pasal 47. Yang kedua adalah melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Terbagi dua. Yang pertama, di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen terdapat pada pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dengan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Yang kedua ada di pengadilan. Kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan dan berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Hal ini berarti tata cara pengajuan gugatan dalam masalah perlindungan konsumen mengacu pada hukum cara perdata yang berlaku. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang bisa menggugat. Menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ada 4. Yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Dan yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan memenuhi syarat. Dan yang terakhir, pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan pada konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 5 ayat 1, pada pasal 21 ayat 1, pada pasal 27 dan pada pasal 33. Yang kedua pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Yang ketiga ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 mengenai pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235-DJPDN-7-2001 mengenai penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, indang, prop atau kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795-DJPDN-SE-12 mengenai pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN. BPKN ini berdiri sejak tahun 2004. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan. Tugas-tugas dari perlindungan konsumen ini yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan kemasyarakatan sikap keberpihakan kepada konsumen. Dan yang terakhir, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat lembaga. Selanjutnya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas dari LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 UU PK yaitu 1. Menyebarkan informasi dalam rangka
meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Tiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pelindungan konsumen. Empat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ada 4 syarat badan usaha sebagai badan hukum, yaitu yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Kedua, mempunyai tujuan tertentu. Ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Keempat, adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.